Ini supaya Kapolri tahu ya, supaya Kapolri tahu, Kadif Propam tahu, petinggi Mabes Polri tahu. Saya ini selalu membela Polri, saya bersaksi di situ sebagai ahli menyatakan kebenaran. Pernah nunjukkan rumah makan itu pada saya, dia diperiksa oleh Propam. Loh, kenapa? Atas perintah Kapolres mana nggak saya beritahu. Tapi bisa diterka ya, Kapolres mana yang nyuruh Propam meriksa anak buahnya. Pak Susno, sekarang ini kan sudah muncul satu bukti saintifik yang tidak terbantahkan, bahkan menguatkan bahwa peristiwa tewasnya Eki dan Vina itu adalah kecelakaan ya Pak. Ya, Tapi kok masih ada sih Pak yang aparat yang apa ya ngotot gitu loh bahwa enggak ini tuh pembunuhan gitu. ya inilah aparat yang tidak takut dosa ya. Hmm. Mengapa tidak takut dosa? Karena akibat daripada pendiriannya orang dipenjarakan. Yang tidak bersalah dipenjarakan. Gak kasihan ya. 8 orang dipenjarakan, dan kalau Peggy Setiawan itu tidak menang pra peradilan, dia diancam dengan hukuman mati. Dia nggak ada nurani gitu. Jadi, sebagaimana yang saya katakan, saya beri kaum ini adalah kaum inkrah. Ya karena dia selalu beranggapan sudah inkrah, sudah minta garasi ke presiden, sudah ngakui kesalahannya. Aparat yang seperti ini, kalau pakar ada yang seperti ini, kalau ada siapapun yang masih berpikiran seperti ini, dia belum pernah merasakan penderitaan yang luar biasa. Apalagi penderitaan itu yang tidak layak diberikan kepada dia, karena orang itu tidak bersalah. Maka saya namakan kaum inkrah. Lihat aja. Nah, makanya nanti akan kita lihat di apa namanya? Sidang PK berikut. Karena yang berikut kan akan ajukan PK kan. Iya. Kalau sidang berikut masih ada jaksa, masih ada hakim, atau masih ada pihak-pihak yang ngotot bahwa apa yang terjadi di dalam peradilan kasus Vina dan Iki itu adalah benar, maka mereka adalah inilah kaum inkrah yang tidak punya nurani gitu. Selain aparat penegak hukum ada juga loh Pak yang namanya pengacara dan nggak tahu saya satu lagi ini siapa gitu, tetap masih berpendirian seperti itu. Ada, bisa dilihat itu. Bisa dilihat di televisi swasta, bisa dilihat di podcast atau di medsos lainnya yang ngotot gitu. Ngotot bahkan sesuai dengan pengalaman saya yang pernah di lalu lintas. Tidak ada itu motornya tidak rusak ya. Yang dilihat kan motor yang lain. Sepeda motor yang dipoto berdiri, bukan itu. Dia tidak melihat sepeda motor barang bukti yang jatuh di jalan. Dia tipu, tidak ada plat nomornya. Bodoh itu orang. Jadi artinya sebenarnya dua benda yang Dua berbeda benda ya? yang berbeda, warna kuningnya pun berbeda. Hmm. Dia tidak pernah melihat di TKP. Kalau saya pernah melihat, saya melihat sepeda motornya, saya baca berkasnya, dan saya punya anak buah banyak di Polres Cirebon Kabupaten maupun Cirebon Kota. Yang dulu anak buah saya kan Kapolda Jawa Jawa Barat. Barat. Dia menceritakan apa yang terjadi gitu. Dan bahkan ada juga ya Pak orang yang sering muncul di TV nih Pak sebagai narasumber. Dia malah bertanya, jadi selama ini kemana aja nih saksi-saksi yang memang belakangan banyak saksi Kemana muncul. aja saksi Iya, baru muncul. itu dia Pak. Ini pertanyaan goblok. Kenapa saya tanya pertanyaan goblok? Strong sekali Pak. Lah, ayo kita kita rubah bahasanya. Iya. Pertanyaan bodoh. Kalau dia polisi, itu bodoh sekali. Mestinya bukan begitu pertanyaannya. Hmm. Itu kan saksi kan. Iya. Pertanyaannya, kemana saja polisi selama ini kok tidak mencari dia sebagai saksi? Bukan kemana saja saksi. Saksi itu pasif. Dia tahu, dia melihat. Kan waktu kejadian, dor orang berkerubung. Iya. Banyak itu. Enggak berapa menit setelah kejadian, kata saksi siapa yang pengembara itu, Iya. orang udah berdatangan di TKP. Beda dengan saksi Soroto, katanya dia sendiri, nggak ada orang datang, sepi. Itu Soroto, itu pembohong besar itu. Kan banyak yang datang. Kenapa orang yang datang itu tidak dicatat oleh yang polisi? Iya. Siapa 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 dicatat nanti next untuk saksi gitu kan.
Ada saksi yang melihat bahwa nabrak trotoar, ada saksi yang melihat bahwa si siapa, Eke ini ogal-ogalan naik naik apa namanya, sepeda motor Motor. kayak naik kuda itu, bannya diangkat gitu. Oh, di steering gitu ya, Wah, Pak, ya? tidak biasa anak muda kan. Ada macam-macam yang lihat. Ada pula saksi Peggy, saksi Widi dan Widih. Vina yang tempatnya minjam baju. Ada lagi saksi siapa itu, Francisco siapa, Batak itu. Oh itu sepatu saya, itu helm saya. Hancur helm saya. Mau minta ganti rugi nggak jadi. Yang hancur depannya. Yang belakang ya nggak hancur, wong yang remuk muka kok. Tapi ada juga polisi yang mengatakan, wah itu polisi ya yang mengatakan helmnya nggak hancur ya, dia nggak ke TKP kok nggak lihat barang bukti. Berarti masih ada ya, Pak, aparat yang tidak suka atau tidak senang kalau ini disebut sebagai kecelakaan? Ya aparat itu sebenarnya tahu, apalagi aparat muda ya, tidak senang ini disebut kecelakaan, takut kalau penyelidikannya salah, tapi tidak pernah berpikir ini nasib manusia. Ya. Dan yang saya herankan ada polisi muda loh, kepala satuan. Saya menjadi saksi, saya menjadi ahli ya, diperiksa sebagai ahli dalam kasus dalam PK-nya Sakataka di Sakataka. Cirebon. Ada kepala satuan yang memanggil polisi yang nemani saya. Ini supaya Kapolri tahu ya, supaya Kapolri tahu, Kadif Propam tahu, petinggi Mabes Polri tahu. Saya ini selalu membela Polri, saya bersaksi di situ sebagai ahli menyatakan kebenaran. Tapi ada polisi, sebelum saya bersaksi, saya ajak makan, bukan saya ajak makan, saya minta tunjukkan di mana sih tempatnya rumah makan empal gentong yang enak. Saya ditunjukkan oleh dia, polisinya bagus. Masa saya nanyanya ke Satpam? Masa Ya. saya nanyanya ke orang lain? Saya polisi, purnawirawan polisi, ada polisi tempat bertanya. Ya. Boro-boro si polisi ini disuruh ngawal saya, karena nunjukkan rumah makan itu pada saya, dia diperiksa oleh Propam. Loh, kenapa? Atas perintah Kapolres, Kapolres mana nggak saya beritahu. Tapi bisa diterka ya, Kapolres mana yang nyuruh Propam meriksa anak buahnya. Ada yang ditakutkan kah, Pak? Lah, saya berbicara yang benar, saya tidak ditolak oleh hakim, tidak ditolak oleh jaksa, tidak ditolak oleh PH, bahkan tanggapan masyarakat bagus. Polisi dapat nama baik. Ya. Nah ini tolong diperiksa Kapolres ini, nggak usah saya sebut namanya, huruf depannya R. Silakan. Saya tidak ngomong T ya, R namanya. Ini, Silakan dan cari. awasi Kapolres ini jangan sampai dia jadi jenderal, rusak polisi. Karena dia berpikiran kayak gitu. Saya ini bukan teroris, saya ke Mabes Polri, saya nemui siapapun juga di Mabes Polri. Ini kan HUT Polri, saya masih dapat undangan VIP, acara-acara Polri saya dapat undangan, saya diajak berdiskusi oleh Purnawirawan Polri dan Polri aktif. Tapi si Kapolres satu ini, saya WA dia. Saya kirim WA, Kapolres ini, kenapa sampean nyuruh Propam meriksa polisi yang nunjukkan rumah makan empal gentong itu? Kamu dendam apa sama saya? Atau ada takut Atau Anda sesuatu? takut terungkap gitu di Polres Anda gitu. Nah ini namanya depannya R, pangkatnya AKBP. Silahkan Anak dicari. muda, silakan. Tolong awasi jangan sampai si R ini jadi pemimpin Polri, rusak Polri. Karena dia tidak mau kebenaran terungkap. Jadi masih mencari pembenaran bukan kebenaran. Kebenaran, ya.